Saat itu saya tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya penghasilan, bisnis saya baru bangkrut, ya saya mau dipolisikan oleh investor saya, kontrakan rumah saya tidak terbayar 3 bulan, ya Pak. Sebutir telur asin saya nggak mampu. Itu saya sempat pengen nabrakin motor saya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita di konten cerita Devri. Saya ingin bercerita tentang titik terendah dalam hidup. Semoga ada pelajaran yang bisa sama-sama kita ambil. Sekitar tahun 2013, ya, saat itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Saat itu saya tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya penghasilan, bisnis saya baru bangkrut, ya saya mau dipolisikan oleh investor saya. Kontrakan rumah saya tidak terbayar 3 bulan, ya padahal dulu kontrakannya hanya sepetak aja tuh, nggak ada kamarnya, cuma satu petak, kamar mandi di dalam, kamar mandinya juga nggak ada pintunya. Itu nggak kebayar selama 3 bulan. Bahkan untuk memberi sebutir telur asin pun saat itu saya nggak mampu. Sebutir telur asin saya nggak mampu. Pernah saya ceritakan ya di salah satu video saya di channel YouTube ini juga tentang uang koin dan telur asin. Ya saat itu anak saya terbangun gitu kan, dia bilang, "Pak, saya lapar, mau makan." "Mau makan apa, Kayla?" Ya, waktu itu masih umur berapa ya, masih kecil lah, saya lupa. "Telur asin," katanya. Saya bingung, saat itu saya benar-benar nggak pegang uang. Akhirnya saya pikir, gimana ini? Saya benar-benar mencari uang koin 500-an. Ya kalau dulu kan uang koin 500-an ya geletak di mana aja, sampai sekarang juga masih seperti itu sih. Geletak di mana aja. Akhirnya saya korek-korek, saya cari-cari gitu kan uang 500-an. Sampai terakhir anak saya menemukan uang koin itu di bawah lemari es atau di bawah lemari pakaian. Dia yang temukan tuh, "Pak, nih dapat nih 500. Sehingga terkumpullah uang, kalau nggak salah harganya 2.500 ya. Terkumpullah uang untuk membeli telur asin itu dan anak saya bisa makan. Kalau beras alhamdulillah masih ada waktu itu ya, beras Raskin. Jadi kondisinya separah itu saya. Ya kalau teman-teman saat ini masih bisa membeli telur asin, ya sesulit apapun posisi teman-teman tapi masih bisa membeli sebutir telur asin atau bahkan bisa lebih, maka kondisi teman-teman itu jauh lebih baik dari kondisi saya saat itu. Hal ini diperparah lagi ya ketika saya sedang pusing banget gitu kan, bingung mau kemana. Aduh, ini udah pusing nih, mumet banget gitu kan. Akhirnya saya mengunjungi orang tua saya. Ya nggak mau cerita sih, mau cuman ya refresh aja. Saya datangi rumah orang tua saya, duduk dengan ibu saya di depan, ya ketemu ibu saya di depan, ya duduk di sofa. Belum sempat ngobrol banyak, tiba-tiba ayah saya turun dari atas sambil marah-marah. "Nah ini nih," katanya, "anak yang gak mau nurut orang tua. Udah dibilangin kerja aja, ngapain mau usaha, akhirnya jadi seperti ini. Anak kamu mau dikasih makan apa? Istri kamu mau dikasih makan apa? Kalau sudah begini siapa yang pusing? Kamu juga kan," katanya. Kemudian ya kalau saya nggak salah ingat ya kata-kata terakhirnya itu, "Papa nggak mau lihat lagi kamu datang ke sini. Jangan anggap saya orang tuamu." Itu kata-kata itu sampai keluar. Akhirnya di situ saya benar-benar langsung keluar. Saat itu seperti sinetron ya. Tiba-tiba ketika saya keluar, saya nyalakan motor saya, hujan deras. Saya tetap jalan. Saat itu ibu saya hanya bisa melihat saya, nggak berani ngomong apa-apa karena beliau juga mungkin takut dengan ayah saya, takut dengan papa saya. Dia diam saja. Saya tahu matanya sudah merah, sudah berkaca-kaca, ingin nangis. Tapi ya udah, saya jalan terus ya. Saat itu kondisinya hujan deras. Saat itu benar-benar blank banget. Mungkin kalau teman-teman pernah kepikiran mau bunuh diri, di saat itulah saya kepikiran ingin bunuh diri. Jadi di tengah hujan ya, di jalan raya itu ada truk. Itu saya sempat pengen nabrakin motor saya ke sana. Tapi alhamdulillah bersyukur Allah masih menolong saya. Saat itu entah bagaimana ceritanya saya terfikirkan dengan lafaz la haula wala quwata illa billah. Yang saat itu karena saya blank, saya juga lupa artinya apa itu. Sampai ke rumah disambut istri saya, "Kenapa yang kok hujan-hujanan?" Katanya. Enggak apa-apa. Kemudian saya sholat asar. Baru setelah sholat ya saya sempat keluar air mata. Tiba-tiba baru saya ingat la haula wala quwata illa billah ya, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi disitulah titik baliknya ya. Sehingga saya hanya ingat, oh berarti hanya Allah nih yang bisa menolong saya. Jadi kondisinya sampai seperti itu. Bagaimana saya bisa keluar dari posisi itu sampai bisa seperti sekarang ya. Jadi kalau dilihat
posisi tadi ya, titik terendah, sampai posisi hari ini ya, itu udah jauh banget. Saya jauh bersyukur sekali. Ada setidaknya 5 hal yang saya lakukan saat itu ya. Yang pertama adalah jangan melawan. Jadi kondisi sesulit apapun saat ini Anda, jangan mencoba melawan, jangan mencoba menyalahkan orang lain, jangan mencoba apalagi menyalahkan Allah ya. Jangan. Terima aja dulu. Terima aja. Siapapun yang salah, apapun kondisinya, terima aja dulu, ikhlaskan. Bilang ke Allah, ya Allah, saya ikhlas dengan kondisi saat ini. Ya Allah, saya terima kondisi saat ini. Itu yang saya lakukan. Selama saya melawan ya, saya nggak terima nih, oh saya nggak bisa nih kayak gini, saya harus sukses gitu kan, saya harus begini, saya harus begitu, saya nggak boleh gagal. Selama saya melawan, kondisinya semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Akhirnya saya benar-benar menyerah ya, sholat malam benar-benar menyerah. Ya Allah, saya ikhlas dengan semua keadaan ini, saya terima. Setelah itu baru kita berdoa meminta bantuan kepada Allah. Saran saya jangan dulu meminta bantuan kepada manusia, karena yang saya pelajari ketika kita meminta bantuan kepada manusia, maka kita menutup bantuan Allah datang. Minta bantuan kepada Allah dulu. Berdoa, ya Allah gimana nih, saya udah terima, saya udah ikhlas, tapi tolong berikan jalan keluarnya. Yang ketiga adalah yakin. Kita berprasangka baik kepada Allah. Kita yakin bahwa kita akan keluar dari posisi sulit ini. Yakin dengan benar-benar yakin ya. Jadi kalau saya boleh cerita lagi, ada salah satu waktu di mana saya saat itu sedikit ya tersenyum lah. Dalam kondisi susah, mungkin itu pertama kali istri saya melihat saya tersenyum setelah beberapa bulan ya. Itu cukup panjang perjalanannya. Istri saya bertanya kepada saya, "Yang, kenapa kok saya lihat hari ini senang gitu kan, senyum-senyum aja? Apa sudah punya jalan keluar dari permasalahannya?" Saya bilang belum. "Kok belum? Kamu kok senyum-senyum?" Saya hanya katakan satu pada istri saya, "Sekarang yang kita akan diangkat Allah. Kita akan diangkat." "Kok kamu bisa seyakin itu?" Saya bilang, kita mau diuji seperti apa lagi? Semuanya sudah kita terima. Tinggal diusir aja nih belum dari kontrakan. Saya bilang seperti itu sama istri saya. Ya kita, ibaratnya saya udah diusir sama orang tua saya. Pemasukan udah nggak ada. Uang sudah nggak ada. Makan pun sudah sulit. Ya tinggal diusir aja nih, saya bilang nih yang belum nih. Kalau udah diusir udah berarti selesai. Kita udah ada di titik terendah. Hidup ini kan seperti roda. Saya yakin ketika kita sudah ada di bawah, ya berarti sebentar lagi kita akan naik ke atas. Jadi itu keyakinan saya ketika saya di titik terendah, dan saat itu belum sama sekali menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya yakin bahwa oh ini bentar lagi saya naik, bentar lagi saya naik, bentar lagi saya naik. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha dengan apa yang kita bisa. Saat ini bisanya apa? Kalau saya dulu bisanya adalah SEO, maka ya udah saya usaha aja tuh di SEO. Bagaimana caranya ya saya bisa menghasilkan melalui SEO? Produk apa nih yang saya bisa jual? Saya bermain ke sana ke sini gitu kan, mencari produk, ya mencari kerjasama. Saya nggak pernah meminta-minta, enggak, tapi saya mengajak, mau nggak produknya saya jualkan, mau nggak produknya saya jualkan, sampai ada satu titik orang yang mau, ya saya promosikan gitu kan, ya sampai saya dapat hasil. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling jarang sekali orang berani. Apa itu? Bantu orang lain, bantu kesulitan orang lain. Walaupun saat itu kita di masa-masa sulit. Tapi saya diajari, jangan kau membantu orang lain yang memohon-mohon pertolongan, tapi kamu cari aja. Cari orang yang susah, yang kira-kira harus dibantu, apalagi orangnya itu kuat, yang mentalnya bagus. Dia walaupun sulit, tapi dia nggak minta bantuan, ya itu, bantu. Karena ketika kita membantu kesulitan orang lain, Allah yang akan membantu kesulitan kita. Jadi di masa sulit pun saya membantu orang lain. Taruhlah kita nggak bisa, saat itu saya nggak bisa bantu dengan materi. Saya bantu dengan apa? Ya saya bantu dengan ilmu saya. Saya bantu dengan ilmu saya. Ya, jadi itu yang saya alami saat itu, dan saya melakukan 5 step itu sampai di satu titik ya usaha yang saya jalankan itu berhasil. Ada salah satu website yang saya kelola mulai mendapatkan order tembus jutaan rupiah, bahkan sampai belasan juta, dan terus berkembang sampai hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Saya juga ingin mengajak teman-teman yang punya pengalaman, pernah mengalami titik terendah dan saat ini bisa bangkit, untuk ikut bercerita di kolom komentar. Semoga
dengan cerita tersebut banyak teman-teman yang terinspirasi bisa bangkit dari titik terendahnya saat ini. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.